Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Kamis. Gampang sih nebak harinya, seperti yang baju udah Ferry pakai ini kelihatan. Hari Kamis. Baik, hari ini Kamis 18 November 2021, setelah saya ajak naik panggung sahabat saya ini yang cukup lama saya kenal beliau, Bang Ferry. Nah, posisi sekarang beliau ada di mana? Ntar kita tanya. Setahu saya nih Bang Ferry dulu pernah di wilayah NTT juga ya. Betul. Putra dari Minang ini kuliahnya di Jogja. Nah, ntar beliau lah yang akan banyak cerita ya. Nah, ini baru saja selesai acara apa, Bang Ferry? Konferensi CEPSI. Apa itu? Itu konferensi perusahaan listrik se-Asia Pasifik. Jadi kita sharing beberapa tulisan gitu ya di beberapa bulan yang lalu diseleksi lalu dikonferensikan di depan beberapa perusahaan-perusahaan listrik. Oke, TNB, ntar kita Meralco, lanjut lagi ya dengan perusahaan listrik. Oke, Bang Ferry, mungkin sebelumnya saya tahu cukup populer nih Bang Ferry ini. Mungkin sebelumnya bisa memperkenalkan diri dulu, mungkin ada yang belum kenal. Tentunya kalau di Sulmapana udah tahu lah sosok Bang Ferry ini. Monggo, Bang Ferry. Ya, makasih Pak Muhar, Abah saya panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penonton Lon Tegur Sapa ya. Perkenalkan, nama saya Ferry Fernando. Saat ini saya di Divisi Distribusi Regional Sulmapana, kalau dulu Indonesia Timur. Mungkin teman-teman juga pernah ketemu di beberapa forum atau di diklat. Kebetulan saya juga diminta untuk menjadi fasilitator atau menjadi instruktur di materi EAM distribusi dan kemarin data analitik juga, Pak. Oke, sebelum dilanjut, saya tampilkan dulu CV dari Bang Ferry berikut ini. Dilanjut, Bang Ferry Fernando. Ya, makasih Pak Muhar. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi 2011 saya di NTT, Pak Muhar. Oke, sebelumnya mungkin sebelum ke PLN mungkin sedikit ke belakang sedikit, Bang Ferry mungkin dulu kuliah di mana, sekolah di mana? Oh, ya, saya dari SD sampai STM saya. STM itu di Padang dan dapat PMDK ke D3 Teknik Elektro UGM tahun 2008 ya. Nah, terus di situ sebenarnya dilema sebelumnya tes PLN dulu nih di STM itu. Dan memang dari awal sejak SMP itu nggak tahu kenapa pengen di PLN. Saya nggak tahu mau posisi apa, pentingnya pengen di PLN. Lalu masuk di STM listrik dan sempat ikut lomba LKS namanya, keterampilan siswa. Dan itu juara 2 sekota Padang, juara 1 Sumatera Barat. Nah, di situ saya udah mulai passion saya nih di listrik gitu. Saya nggak ngerti nanti apakah di pelaksana atau di level mana, yang penting saya pengen masuk PLN. Dan ternyata ketika saya menggunakan ijazah STM, gagal di sisi psikotes. Itu nggak usah di sisi tes keberapa gitu ya, ke-3 apa ke-4. Nah, setelah itu dapat PMDK juga, karena di STM juga cukup ini ya, yang berperingkat 3 besar dapat kesempatan itu ada di Politeknik Negeri Padang D3-nya juga, terus di S1 juga di Solo waktu itu dapat, terus di UGM gitu. Nah, dipilih. Nah, cuman kenapa saya nggak milih S1 karena terlalu lama dan belum tentu bisa masuk gitu ya ke PLN. Lalu saya ambil UGM waktu itu. PMDK masuk tahun 2008. 2,5 tahun 2011. Dan ternyata pas itu ada tes gitu Pak. Jadi semester 5 itu ada tes dan ternyata keterima. Padahal waktu itu nggak niat. 5 semester itu udah mulai berubah nih.
udah mulai berubah ke dosen gitu awalnya. Dan sempat ditawarin sama dosen saya Pak Nur Ahmad Setiawan, beliau ustadz juga dan favorit dosen saya juga. Nah, beliau bilang kamu nyambung aja di FMIPA, nanti saya kasih link ke Malaysia untuk S2 lalu balik lagi ke UGM. Nah, terus dilema itu. Ketika itu saya balik pulang ke Padang, saya tanyain ke orang tua, padahal sudah keterima, tes terakhir waktu itu ya, mau wawancara atau apa gitu ya. Kalau nggak salah ada 7, kalau sekarang mungkin lebih singkat ya. Nah, terus kamu nyinyain ini kalau misalkan orang ada punya kesempatan, ternyata kamu dapat, terus kamu menutup kesempatan orang itu gitu kan. Nah, terus saya sampaikan, enggak kan saya inginnya jadi dosen gitu rencananya. Dan ini sudah ada kesempatan dibuka oleh dosen pembimbing saya waktu itu. Nah, karena mikirnya pengen dosen, terus mikir juga keinginan orang tua, lama itu Pak mikirnya, pengen nggak mau, ini nggak mau. Ya akhirnya kalau orang tua yang minta, pasti pilihan yang terbaik. Pilihannya pasti yang terbaik. Akhirnya saya memilih tes itu, dan ketika diwawancara ditanyain, kan dia diwawancara tuh apa nih inginnya, kan orang kalau diwawancara pasti pengen keterima. Dan saya bilang saya pengen kuliah, saya bilang. Nah, nanti kalau kamu ditaruh di unit terpencil, kamu kuliah gimana? Ya, nggak apa, nanti saya coba cari kesempatan, ingin kuliah dulu, gitu. Ingin kuliah dulu, terus biaya sendiri nggak apa-apa. Dengan harapan sebenarnya pada saya tuh gagal. Dengan harapan saya pada saya tuh gagal, karena saya bilang, saya mau kuliah, jadi saya sampai ke orang tua bahwa saya gagal, gitu kan. Ternyata terima juga, gitu. Nah, itu udah menguatkan. Padahal sebelumnya di psikotes ini saya bener, ketika saya tes itu waktu STM gitu, ketika saya tes saya serius Pak Mar psikotes itu. Nah, ketika saya tes di D3 ini dengan jasa D3, ternyata sambil tidur itu lebih lulus jadinya. Makanya psikotes itu spontanitas sebenarnya ya. Sebenarnya nggak harus bener. Jadi waktu itu karena saya nggak niat, saya sambil tidur ngisi nama lembar yang besar itu saya ngisi, ternyata lulus. Nah, di situ udah, wah ini memang udah jalannya. Wawancara juga bilang itu niatnya nggak lulus, ternyata lulus. Memang udah jalannya karena waktu kecil pernah ngomong itu. Maka sebenarnya hati-hati juga kalau doa itu ucapan itu doa. Ya. Dia sekarang terima gitu. Itu masuknya ya. Seperti itu Pak Mo. Dan nggak sempat ini karena semester 5 gitu ya. Dan saya sudah lulus lulusan pertama dan langsung dipanggil gitu sama PLN. Dan itu nggak sempat wisuda. Saya nggak sempat nikmatin di di auditorium Gajah Mada itu. Saya nggak nikmatin itu. Jadi saya fotonya benar-benar di studio untuk foto wisudanya. Ya karena emang udah gak dari dulu ya PLN ya dikasih bener nih sampai gak wisuda. Jadi foto wisudanya di PLN. Tapi alhamdulillah sekarang saya udah hampir selesai S2-nya ketika sekarang. Dan memang benar-benar, dan mudah-mudahan habis ini karena posisi di Jakarta ada kesempatan juga untuk meneruskan cita-cita yang lama gitu ya Pak. Tapi tetap di PLN juga ya. Oh, di S2-nya di Jakarta ya? S2-nya di Jakarta. Waktu itu posisi masih offline? Sekarang online gitu. Oh, masih online ya? Masih online ya. Belum lama juga. Iya, betul. Ya, belum lama juga sama saya juga sempat silaturahim dengan teman-teman di Sulsel Rabar kan. Mereka ya, ada betul. Sekitar 10 atau 15 orang yang sedang menyelesaikan S2 di ITS Surabaya. ITS, betul. Nah, Oke. Terus lanjut, setelah itu gimana? Setelah diterima gimana nih, Bang Ferry? Setelah diterima, saya dapat angkatan, awalnya dikasih tulis angkatan 25, dan itu sudah tahu penempatannya di Nusa Tenggara Timur. Dan saya dikasih pilihan, karena SKL-nya, surat keterangan lulusnya belum ada, masnya masuk angkatan 26. Nah, saya mikir ngapain lagi, karena saya sudah di PLN, ya udah saya masuk. Ternyata pada saat itu harus pakai SKL, ternyata nggak bisa 25, harus 26. Dengan harapan tidak di NTT. Dengan harapan waktu itu tidak di NTT, masuk angkatan 26 gitu kan. Ternyata Mas masih di Kopas gitu. Masih ikut yang lama, Nusa Tenggara Timur. Terus bilang ke orang tua, nggak apa-apa, dulu mama di Aceh, bolak-balik gitu.
Mama tuh bolak-balik di Aceh sampai hamil, dari Aceh ke Padang gitu. Dulu belum ada pesawat darat, bayangkan. Kamu sekarang udah ada pesawat di PLN lagi gitu kan kebayang dulu gaji PLN itu berapa kan. Nah, beliau terbayang lah kan ada teman-temannya. Nah, itu motivasi saya, karena Mama merantau juga, guru dari Aceh balik ke Padang bahkan hamil, saya laki-laki kenapa tidak. Nah itu, akhirnya saya lanjut 26 di NTT. Nah pada saat itu Pak Muhar, ada kebijakan, pada itu direktur utamanya Pak Daniskan. Pada saat itu ternyata ada kebijakan puasa SPPD, kalau Pak Muhar ingat. Puasa SPPD di bulan Mei kalau nggak salah 1 bulan. Nah harusnya saya itu harus ke NTT karena sudah sepenempatan. Ternyata karena puasa SPPD, almarhum Pak Nur Wahyudinianto, PMO OPI, buat kebijakan kalau boleh dah berarti OJT-nya berbasis project, teman-teman ini nggak SPPD, penempatan di sini dulu. Dan OJT-nya saya kebagian di Gandul. Asmennya Pak Manajer Siombing, manajer PT-nya Pak Yudinianto. Ya. Nah, karena saya transmisi sebenarnya, saya transmisi. Nah, di situ di PT Jakarta Selatan itu. Nah, terus lama saya karena riset yang saya tulis di waktu saya tugas akhir itu terkait dengan dissolved gas analysis, saya tulis dan diimplementasikan juga di UPT Jakarta Selatan. Dan pada saat itu Pak Emil nawarin kamu di sini aja. Dan itu sudah oke, sampai ke Pak Nurwayu Dinianto sudah oke. Ternyata, mohon maaf nih, sebut nama nggak apa ya, Pak Eko waktu itu nggak berani. Pak Eko, SRM-nya, mungkin Pak Muar tahu. Pak Eko. Jadi saya hafal sebenarnya gedung miring itu saya hafal. Pak Eko, iya, Pak Eko nggak berani karena pusat sudah ngasih SK di TLN. Ini kan sementara itu. Pak Emil berharap tetap di sini di transmisi. Saya di transmisi, saya ambil. Kenapa saya ambil transmisi waktu itu mendaftarnya? Karena kalau distribusi ketemu pelanggan pusing, ilmu elektronnya agak kurang. Bayangan saya waktu itu, gitu ya. Nah, transmisi ini kan ketemu power, ketemu tegangan tinggi, gitu. Itu waktu itu pembidangannya full di situ. Dan TS saya, tenaga staff saya juga berkaitan dengan DGA. Jadi memix metode Duval Triangle Ratio, Roger Ratio dan beberapa menggunakan fuzzy, terus pakai software MATLAB. Samplingnya diambil dari data DGA-nya teman-teman di PT, terus dikasih, nanti akan ketahuan ini gangguan mulanya apa. Nah itu Pak Emil tertarik waktu itu, diusulkan, ternyata Pak Eko-nya nggak berani. Waktu itu sekitar 3 bulan. Jadi main-main ke Gedung Miring, ke PT Jakarta Timur. Nah itu saya belum ketemu mungkin Pak Muhar ya, nggak. Tapi PLN TV-nya mungkin sudah ada ya. Tahun 2000, mungkin belum, Oktober ya. Waktu itu mungkin namanya tahun berapa itu? JKB TV. 2011, rasanya JKB TV. Oh ya, namanya dulu. 2010. Ya, RJKB TV. Ya. Nah, terus mulai tanggal 19 April 2012 Pak Dahlan Iskan yang kasih nama PLN TV. Ya, betul. Di situ waktu RJKB TV. Itu udah mulai tuh lihat, oh ini ada waktu itu profil picture-nya Pak Amur, ID card-nya kalau nggak salah. Itu saya udah mulai add friend-nya kalau nggak salah di tahun itu. Nah udah, ternyata Pak Eko ini nggak mau ini, Pak Muhar ya, Pak Eko. Ini memang saya buka nih, belum pernah nih saya cerita begini nih. Pak Eko nggak mau, akhirnya tetap SK-nya di NTT. Nah terus nggak apa-apa, kata Pak, mungkin Pak Muhar tahu juga, kamu tuh nanti gajinya di situ besar, apa segala P2-nya lebih besar gitu kan. Nanti kamu cepat karirnya. Itu juga jadinya motivasi juga. Yaudah, kita terbang. Nah kebetulan karena orang tua saya ini kan yang laki-laki ini kan di bengkel ya Pak. Jadi artinya dia tidak terikat waktu gitu ya. Nah saya bawa ke NTT, dia juga belum pernah terbang, jadi terbang langsung ke NTT. Waktu di Jogja pun ya sempat tapi nggak sama saya. Saya bawa terbang ke NTT. Nah menariknya ceritanya, saya cari di Facebook siapa orang PLN di NTT. Saya cari Pak, bener. Ternyata ketemu Pak Andri Yunaldi. Pak Andri Yunaldi, tahu ya? Dan saya berani langsung message di Facebook. Dan ternyata di orang Padang juga ternyata. Pak, saya ini. Di WA. Dan nggak tahunya kenapa beliau juga terbang pada tanggal yang sama. Ketemu di bandara Terminal 2 sama Pak Andri Yunaldi. Kenalnya bahkan di Facebook saja. Nah, itu saya terbang nggak kenal di NTT itu siapa, nggak ada ini. Akhirnya ya udah terbang bareng beliau, naik Batavia ya sama Bapak. Langsung tuh dari Jakarta ke Kupang. Langsung, nah ya udah pada saat itu ketika mau mendarat di Altari, orang bilang kalau di NTT itu tumbuhannya di batu aja tumbuhnya dari batu gitu. Lihat dari atas karena bulannya kayaknya bulan-bulan ini juga lagi
Dulu kan sekarang nggak jelas ya cuaca ya, ada kemaraunya bulan apa. Lihat dari atas itu kering Pak, memang kering keronta. Wah ini tinggal di sini gitu ya, kayak di apa namanya, gersang banget. Ya udah, nah di situ sama Pak Andri, dan pada saat itu nginap di tempat Pak Andri. Padahal kenal di Facebook, nggak tahu nih Pak Andri ini jabatannya apa, nggak tahu. Yang penting beliau PLN di NTT. Ya saya lihat di Facebooknya ada pengajian-pengajian, nginap di beliau, di rumah beliau 1 hari. Nah harapan saya, wah ini NTT Kupang aja kayak gini, gimana daerah lain gitu kan, kabupaten lain. Wah ini kan saya udah kenal Pak Andri gitu, udah kenal Pak Andri pasti di Kupang gitu kan, udah nginap lagi gitu kan sama orang tua saya lagi. Sebenarnya ada juga yang jemput pada saat itu Pak. Kebetulan paman saya punya kenalan dulu, dia pernah di Padang, terus dia jemput di bandara. Nah cuman karena Pak Andri udah nggak usah kamu aja, saya aja katanya yang handle ferry gitu. Nah terus nginap di situ dengan harapan di Kupang. Saya bertiga itu sama teman saya. Nah, terus besok masuk ke wilayah kenalan, ternyata di luar bayangan saya. Saya pikir orang Kupang ini kayak orang Papua, misalnya, mohon maaf ya. Ternyata cakep-cakep, bersih-bersih gitu ya ceweknya, cowok. Bener, eh, bagus lah gitu ya. Ketika datang di situ. Nah, 1-2 hari, wah ini dikasih SK di Kupang. Ternyata di mana? Di Atambua. Ternyata di Atambua. Ternyata, wah, Pak Andri kok kasih ini, nggak tahu, dia nggak ngasih alasan apapun, dia Tambua waktu itu. Dan teman saya juga ada yang di Alor sama di Maumere, sampai sekarang masih di situ. Ternyata dia Tambua dan naik darat, waktu itu nggak ada pesawat, sekarang udah ada. Naik daratnya sekitar 7 jam, terus cuman karena ya mungkin karena niat kita baik, Tuhan itu ngasih jalan pada saat saya mau ke Jakarta ini udah ditemu Pak Andri gitu ya. Nah pada saat ke Atambua ternyata ada juga yang mau ke Atambua, namanya Pak Pandu, mobilnya Katana. Saya masih ingat betul karena gaji pertama saya di Atambua, dan dia baik banget. Dan saya naik itu 7 jam, cerita sama beliau, mobilnya walaupun tua tapi bersih, langsung ke Atambua hari ketiga. Nah sebelum ke Atambua saya ketemu Pak Putu Eka Widarma. Wah, Di situ awalnya nggak tahu kenapa ya, dia ketemu, dia ngambil apa, oh Pak Putu ya, Putu Eka Widarma. Pertama kali waktu itu masih agak gemuk beliau, pakai baju dinas yang lama ya, belum baju seragam yang bebas kayak gini, pakai masih baju seragam itu. Baru habis itu ke Atambua. Tapi nggak tahu ini orang ini kayaknya baik nih Pak Putu Eka Widarma ini. Pas pada saat itu di beliau masih di Cabang Kupang ya, Cabang Kupang, ketemu di situ, baru saya menuju ke Atambua. Jadi lancar aja gitu loh, sampai ke Atambuanya gitu. Lanjut nih atau gimana nih? berarti di itu ya, di rayon ya? Di Ranting, namanya masih Ranting dulu. Ranting Atambua. Ranting. Ranting. Kantornya dulu kayak rumah makan Padang. Sekarang udah bagus banget. Sekarang udah bagus banget. Nah, itu sama Pak Berarti Pandu. sekarang rayon ya? Apa ULP? Sekarang namanya ULP. rayon. ULP ya? ULP, betul. Ya, ULP sempat waktu itu diusulkan jadi selevel UP3, tapi gagal. Ya mungkin konsumen apa? Konsumennya kurang enggak juga, konsumennya kan gabung dengan TTS Timur Tengah Utara. Kemungkinan mungkin dari fungsi anggaran juga ya. Padahal waktu itu rencananya kan dimepetkan ya. Manajernya waktu itu Pak Delmon Sihaan, manajer UP-nya ya, terus bubar akhirnya kan jadi manajer rayon. Nggak jadi. Emang belum lama saya juga pernah silaturahmi virtual juga, salah satu apa ya, sekarang di bawah ULP apa, di bawahnya sub ULP ya, sub ULP. Itu ULP. Pernah nggak, saya lupa namanya, mohon maaf. Dia itu di sub ULP ceritanya. Kemudian teman-teman siapa? Teman beli Putu Eka ya, teman saya PDKB. Oke. Saya lupa namanya di sub ULP apa betul. Gitu. Yang adanya di salah satu kabupaten di NTT, lupa saya namanya. Oke. Terus sampai di Ranting, gimana tuh hari-hari Bang Ferry melalui apa aja nih? Ketika di Ranting, tadi kan saya bilang basic saya ini transmisi, Pak Mohar. Saya tuh pembidangan 3 bulan itu transmisi. Saya belajar power system by pemeliharaan GI, grounding, NGR, trafo daya semua. Bahkan OJT-nya belajar dispatcher juga, sempat ke RJKB juga.
Belajarnya murni itu. Jadi nggak ada belajar susut, lepas LBS, manjat tiang, itu nggak pernah. Nggak pernah. Jadi ya waktu itu dijanjiin gini sama Pak Andri. Kan nanti ada PLTU Umanen, lalu ada transmisi di Timor gitu ya. Nanti kamu di sana gitu. Nanti kamu di sana belum. Waktu itu belum ada sektor NTT, belum ada ULTG-nya. Jadi saya dijanjiin di situ. Nah udah, jadi belajar dari awal. Cuman kan sebenarnya prinsipnya sama, mau transmisi distribusi, level tegangannya aja yang beda gitu kan. Prinsipnya sama sebenarnya. Ya udah. Terus ketika masuk ketemu supervisornya namanya Pak Rustam, langsung diusir Pak, langsung diusir. Kamu ke Gardu dulu dekat, mungkin beliau ada di sini, nanti saya kirim videonya. Kamu ke Gardu di Bupati, lepas. Ya mana bisa saya lepas Gardu nggak dapat pelajaran kan gitu kan, lepas CO lepas nggak tahu gitu. Jadi di situ belajarnya distribusi itu di situ. Jadi seiring berjalannya waktu ternyata distribusi lebih enak daripada transmisi menurut saya gitu ya, karena dia selain ilmu teknis pelanggannya juga dapat gitu. Kita juga belajar ke customer gitu juga, CRM juga belajar gitu ya, semua belajar kalau di distribusi. Jadi kalau disuruh pindah transmisi mungkin saya nggak mau. Saya tetap mungkin di distribusi karena ketemu dengan pelanggan tadi. Enaknya di situ. Kalau ini kan pelanggannya distribusi kan transmisi. Oke, masih distribusi. Jadi saya udah ingat ini namanya teman saya waktu itu Suarjana Arya. Dia itu Pak Arya. Ya, sub ULP di PDKB. Sabu. Di sub ULP Sabu. Oh, sorry. Sebelumnya PDKB Kupang, sekarang di Sabu gitu. Benar. Nah, baru ingat saya. Karena teman-teman PDKB itu rata-rata saya kenal semuanya itu, termasuk supervisor pertama PDKB itu ya, beli Eka tadi ya. Ya, Pak Eka. Beliau kan salam hormat ke teman-teman PDKB yang nonton, terutama PDKB Kupang. Ya, sampai sekarang saya udah masih silaturahim sama teman-teman itu kan. Mas Arya, ya. Nah, itu semuanya saya kenal lah, teman-teman PDKB di Kupang itu, mau di Flores Barat, Flores mana lagi Kupang itu, alhamdulillah teman-teman saya semua nih udah. Jadi sebelum udah saya udah kenal juga kan. Wah, iya. Betul. Bang Ferry berapa lama di ranting itu, Bang Ferry? Di ranting Labuan Bajo. Nah, ini karena ucapan itu doa, saya bilang saya nggak sampai setahun harus keluar dari sini. Dan ternyata pada saat itu, ini mungkin tips juga ke teman-teman gitu ya, bangun komunikasi. Pada saat itu manajer UP3 cabang Kupangnya Pak Putu Priyatna, sekarang dia SRM. Sampai sekarang saya juga masih komunikasi dengan beliau. Jadi ya benar yang dilakukan teman-teman yang suka inovasi, itu salah satu cara untuk kita menentukan tempat yang terbaik bagi kita mungkin ya. Cuman belum tentu bagi perusahaan. Nah, di situ saya sering komunikasi dengan beliau, dan ternyata karena sering komunikasi, nyampaikan ide-ide, itu masih fresh banget, buat sensor di sentral PLTD Tambua, sama Pak Ketut Pandu tuh yang ngantar saya itu orang pembangkit ternyata. Dan saya ngetemnya di situ di pembangkit, karena kan PLTD-nya samping kantor, Pak. Jadi PLTD itu samping kantor gitu loh. Jadi makanya kalau ada orang Tambua nggak tahu sekarang ya, apakah PLTD sudah dinonaktifkan karena sudah ada PLTU, saya kurang tahu. Ngomongnya keras-keras ya, karena ada PLTD. Jadi harus keras-keras. Kalau PLTD-nya off pun juga masih keras juga. Gitu. Nah, saya ngantor di situ, walaupun karena saya nggak ngerti distribusi gimana gitu kan, saya nggak paham. Tapi saya kasih ide-ide karena pembangkit itu masih di bawah manajer cabang, saya kasih. Akhirnya pada saat itu saya ditunjuk karena NTT dapat untuk setup OPI Indonesia Timur, ditunjuk saya untuk OPI Indonesia Timur, terbang waktu itu kalau nggak salah ke Makassar apa Balikpapan, saya lupa pertama kali. Masalah Balikpapan atau Makassar, antara dua itu, diklat bootcamp 1, bootcamp 2, bootcamp 3. Dan itu waktunya berbeda-beda. Bootcamp 1 dulu gitu kan ada bootcamp 2 gitu kan, yang dipelajari semua teori OPI. Dan itu langsung instrukturnya Mas Fahmi Nurhuda, Bu Anita. Nah, di situ karena saya bilang bangun komunikasi, saya simpan nomornya, saya kasih ide-ide dan masukan, pokoknya komunikasi terus. Akhirnya ternyata bootcamp 2 saya juga diminta ikut, dan saya aktif banget. Saya kebetulan di stream manajemen infrastruktur, kan ada TS, MI sama MCL. Saya ngambil di MI, procurement management dan seterusnya. Terus bootcamp 3 juga sama. Nah, ketika sudah selesai kan harus diimplementasikan kan Pak Muhar ya.
diimplementasikan, lalu pada saat itu saya di Atambua. Nah, pada saat masih dinas itu saya bilang ke Pak Putu, waktu itu masih BBM kan, ini gimana cara implementasikannya kalau saya di Atambua, Pak, gitu. Saya bilang gitu. Tahu-tahu pas mau balik dari terbang bootcamp 3, saya lupa terakhirnya di mana, balik ke Kupang, udah ada aja SK-nya di area Kupang. Langsung itu. Jadi karena OPI lah saya pindah ke area Kupang. Masuk ke udah cabang area Kupang, masuk di situ dan manajer saya tahan waktu itu, manajer ULP, kok bisa tiba-tiba pindah, ya ini karena OPI. Nah, akhirnya dikasih lah SK itu. Dan itu nggak sampai setahun saya udah pindah ke area Kupang pada saat itu. Dengan OPI ya. Nah, dimulai dari situlah baru saya membangun branding, dengan OPI itu saya sosialisasi ke semua rayon di cabang Kupang. Saya megang stream MI, kita buat visual manajemennya, dan di situ mulai dengan Pak Eka. Mulai membangun komunikasi dengan Pak Eka, ide-idenya juga banyak. Terakhir itu beliau sponsor PDKB ya, sponsor PDKB, dan kita bangun. Ingat tuh beliau, saya yang sering mimpin yel-yelnya, banyak lah. Terus melakukan FGD. Di situ bangun branding pertama, Pak. Dan alhamdulillah Pak Putu Priyatna suka banget. Dan presentasi juga akhirnya ketemu Pak Eko, PMO-nya Pak Eko kan. Tapi Pak Eko tuh udah lupa bahwa beliau yang nggak terima saya di P3B Jawa Bali waktu itu. Dan cukup bagus gitu ya. Dan lama saya terapin gitu kan. Dan akhirnya diundang sama Pak Leo Buntoro, waktu itu manajer FBB, diundang juga sharing ke FBB. Jadi sejam terbang saja itu, walaupun saya di UP3. Diundang Pak Leo, diundang ke Sumba gitu, sosialisasi OPI, karena pilotnya kan Kupang. Nah, itu cukup berhasil. Dan akhirnya Pak Putu diganti sama Pak Hitler Togatorop. Ya, kalau saya Pak Hitler Togatorop. Waktu itu OPI masih berjalan terus gitu ya. Dan akhirnya karena saya buat majalah waktu itu namanya Jagung Bose. Jagung Bose itu kepanjangan nama makanan Kupang, kepanjangan dari waktu itu jadilah generasi unggul, bersinergi, orientik, sukses, dan energik. Dan itu masuk ke majalah PLN Fokus. Dan ternyata sama Ibu Anita di Sekper, dia tahu saya melalui majalah itu. Dan ketika di pusat ini saya ketemu beliau, kenal dia ternyata. Jadi itu saya sebenarnya sudah pernah di rayon, area, wilayah, pusat, saya sudah pernah di semua, bahkan transmisi saya sudah pernah. Nah, terus saya buat Jagung Bose itu ternyata dapat penghargaan terbaik, Pak, se-Indonesia Timur oleh Pak Nur Hadiana. Pak Hitlernya diundang, Raker Disjaya, sama JBB Pak Disjaya, Jawa Bali, Pak Hitlernya, dan beliau bangga, dan saya dapat penghargaan HLN pada saat itu. Pak Eka kebetulan juga dapat, jadi kami itu berdua terbang, HLN pertama saya dapat penghargaan Indonesia Timur terbaik untuk implementasi OPI. Di situ saya ke HLN pertama. Nah, itu udah saya bangun branding, dan NTT itu sudah sudah terbangun. Ferry ini OPI, udah ada brandnya. Ferry OPI, masuk Pak Richard Safkaur, nah beliau suka juga. Masuk Pak O'Brien Chris, yang sekarang direktur, dan beliau juga senang gitu ya dengan OPI. Terus di situ mulai gitu kan ya, zaman-zaman OPI itu saya juga akhirnya ditunjuk juga karena saya punya komunikasi dengan teman-teman pusat. Ternyata ketika saya presentasi itu mereka suka. Akhirnya di situ pertama kali saya instruktur OPI untuk ke daerah lain. Jadi tidak hanya NTT, waktu itu ke Kalimantan saya ngajar, ke Makassar, ke Bogor gitu. Saya ngajar di situ. Ya memang kuncinya kalau mau pindah ya bangun komunikasi sih sebenarnya. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin D3 atau S1 yang masih di ini, buat inovasi, bangun komunikasi. Insya Allah ada brandnya gitu. Tapi positif sih niatnya ya, maksudnya niatnya positif sih. Nah itu Pak, di situ awal saya instruktur dan mulai masuk. Ini lanjut boleh ya? Sampai nanti terus waktu ALN waktu itu diundang ke PLN Pusat ya? Diundang ke PLN Pusat. PLN ke... Ketemu sama siapa tuh direksi-direksi kala itu? Saya ketemu Pak Evi Gucci. Dan di situ saya duduk di situ, staf biasa. Ternyata beliau juga pernah di NTT ceritanya. Saya ketemu, mungkin beliau lupa sama saya waktu ketemu itu. Saya duduk aja, kan saya niat tadi bangun komunikasi ke semua orang gitu kan ya. Terus ketemu Pak Evi Gucci, ternyata dia pernah di NTT, pernah di mana gitu, nggak tahu, lupa saya.
Terus ketemu Pak Muhar nggak ketemu ya. Siapa lagi ya ketemu ya? Banyaklah orang petinggi-petinggi PLN. Mungkin udah pada pensiun sih. Bu Anitanya juga gitu ya. Nah terus waktu itu yang ngasih ini Pak Nur Pamuji, yang ngasih piala langsung, Pak Nur Pamuji. Selaku direktur utama. Direktur utama. Masih simpan kok fotonya sampai sekarang. Nah itu Oh. udah jadi sejarah kan. Saya print, wah ini dapat nih. Ya karena emang sebenarnya bukan saya saja kan, teman-teman juga sama-sama ya OPI itu ya. Cuman karena saya di stream MI menyusun paparan, konsep. MI itu kan manajemen infrastruktur, itu konsep OPI-nya kayak gimana. Jadi saya yang diminta hadir waktu itu. Dan saya juga yang kalau misalkan report ke Pak Eko, PMO-nya, ya saya waktu itu kan. Ya udah disuruh ke Jakarta untuk terima terima itu. Ya benar. Yang Pak Hitlernya di situ di Raker dia dapat itu apa namanya, penghargaan Indonesia Timur terfavorit. Oh, baik, baik. Terus berapa lama ini di ibu kota NTT ini, Bang Ferry? Nah, ibu kota NTT itu 2 tahun, 2 tahun. Nah setelah itu karena akibat brand tadi Pak, brand tadi ya, Nah, akibat akhirnya brand tadi bisa terbang mana-mana ya? betul betul positifnya di situ. Akibat brand tadi bisa terbang kemana-mana dan ya banyaklah kenalan dengan teman-teman PLN di luar. Bahkan ketika saya sekarang di pusat nih Pak, sekarang di pusat nih, ketika misalnya saya ke TB itu saya lupa gitu. Ini mohon maaf nih teman-teman. Padahal dulu ketemu kan di NTT, nah isi apa gitu ya, lupa gitu loh. Karena keluar-keluar itu lupa. Ini ketemu Mas Firman dulu sama-sama apa diklat gitu ya, terus pernah saya ajarin apa ngajar juga. Maksud sharing ya, saya bilangnya bukan ngajar tapi sharing apa yang saya ketahui. Nah itu sering lupa gitu. Tapi ya positifnya kita ini terbang kemana-mana Pak, SPPD kemana-mana. Alhamdulillah. Oke, setelah 2 tahun di ibu kota NTT, kemana lagi nih Bang Ferry? Setelah 2 tahun ibu kota NTT, karena tadi ada dampak positif, ada dampak negatif juga ya. Akhirnya Pak Richard melirik, wah ini cocoknya di daerah yang benar-benar pintunya NTT ini. Pintunya NTT di Labuan Bajo. Pintunya ya, pintu wisatanya, dan itu kan ketemu bule-bule gitu ya, Ya. ketemu banyak lah. Dan memang kalau di Labuan Bajo ini kesempatannya kesempatan besar bagi teman-teman di NTT sih. Dan mungkin nggak semua orang yang bertugas di NTT itu orang-orang terpilih. Sorry, di Labuan Bajo itu orang-orang terpilih, dan padahal sebelum itu saya menghindari Pak. Ini saya jujur aja, saya menghindari. Saya tetap akan di Kupang, kalau bisa promosinya di Kupang, supervisornya gitu ya. Terus akhirnya saya daftar waktu itu karena udah masuk PLTU, supervisor energi primer. Saya daftar di situ biar di Kupang gitu kan. Nah, kenapa saya supervisor energi primer? Karena bayangan saya ada rakor batubara setiap bulan. Dan itu wajib SPPD kan. Jadi saya milih itu, fit and proper. Saya cari referensi, saya langsung tanya-tanya teman-teman di pembangkit batubara. Saya harapannya di situ. Dan fit and proper, Pak Eko, Taufik Eko yang pengujinya. Iya, pada saat itu Pak Taufik Eko. Dia marah dia, kenapa kamu ngambil sponsor ini, apa namanya, ini kamu basic yang distribusi kok. Ya nggak apa-apa, saya tetap di Kupang. Nggak usah. Kamu dalam tanda kutip rising star-nya katanya. Tahu-tahu SK-nya tetap supervisor teknik distribusi di Labuan Bajo. Waktu itu juga stres berat juga itu, karena baru nikah pada saat itu Pak. Itu baru nikah. Dan sebelum itu ya, ketika saya nikah, pada itu ngajar di Bogor, jadi bulan Madu ke Bogor, terus apa namanya ke NTT, istri saya padahal kosnya di kota, dia bilang kok kosnya di pelosok, padahal itu di kota, gitu, bayangkan gitu. Karena ya waktu itu NTT masih bangun-bangun ya, kosnya waktu itu dekat Bundaran PU ya di situ, dan akhirnya dapat SK akhirnya ke Labuan Bajo di situ sekitar 2 tahun juga sebagai teknik, baru terakhir nanti manajer rayon di situ langsung Pak. Labuan Bajo, salam, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bang Juve, supervisor PDKB di UP3 Polres bagian Barat ya, yang kantornya PDKB-nya kantornya di Labuan Bajo ya. Betul, Labuan Bajo. Kangen juga nih, insya Allah ke sana nih. Saya udah berkibar bendera Lung Teguh Sapa di sana. Di Labuan Bajo. Kita harus ke sana, Pak Umar. Baik, baik.
Terus terus setelah itu kemana lagi Bang Ferry? Setelah di pariwisata premium ini? Ya, di supervisor teknik, terus pada saat supervisor teknik itu kita set up, akhirnya juga dapat penghargaan rayon teknik terbaik se-Indonesia Timur. Nah, itu 2 kali masuk. Dan habis itu, ini mungkin cerita yang mungkin saya tidak, mungkin tidak usah di ini juga, tapi menurut saya ini pelajaran berharga bagi saya, ya. Ketika brand kita di-brandingkan gitu ya, terus dikasih kesempatan yang luar biasa, ternyata itu juga tidak bagus juga gitu ya. Maksudnya ada sisi baiknya, ada sisi lebih baiknya banyak gitu. Nah, akhirnya saya ditunjuk manajer rayon gitu Pak. Tapi ternyata sebentar aja. Apa namanya? Karena ada suatu kejadian gitu ya, ada suatu kejadian dan akhirnya dari situ pindah wilayah, nanti masuk ke pusat di situ. Kenapa bisa? Ya karena tadi pintu tadi, nah ketemu sama direktur, ketemu sama direktur sering ke sana dan kita bangun komunikasi. Terus karena saya punya history juga dapat penghargaan itu, ya akhirnya punya kesempatan dan saya juga ingin kuliah karena nggak ada kampus kan, saya bilang saya ingin kuliah. Nah di situ dikasih kesempatan besar lagi gitu. Nah, dilemanya beratnya di situ, apakah karir ataupun ke pusat dulu nih, gitu kan? Karena saya niatnya di awal tuh pengen kuliah gitu kan, karena udah berubah. Ada kesempatan tawaran pengen ke pusat. Jadi kalau ingat dulu Bu Fitri kenal nggak ya manajer lainnya dulu? Kan pindahnya karena ada Labuan Bajo juga, karena ada kesempatan gitu ya. Sempat pintunya apa namanya, orang-orang PLN, pejabat-pejabat tinggi yang masuk liburan ke sana. Ini sampai sekarang masih juga. Lalu ditawarin, ya udah saya memilih tawaran itu untuk ke pusat. Masuk ke pusat waktu itu regional SNT. Jadi di NTT itu dari 2011 sampai 2017. Awal. Ya. 6 tahun ya, 6 tahun. Langsung ke pusatnya PLN ya? Langsung ke PLN pusat. Awalnya ke apa namanya, ditawarin dulu mau nggak rugi itu ke pusat. Karena ke Padang itu kan butuh 2 kali pesawat ya Pak ya. Kalau apalagi 3 kali jadinya dulu ya. Jadi saya milih yaudah ke pusat belajar lagi, kan sudah rasanya udah cukup di lapangan misalkan, walaupun masih belum cukup sih ilmunya ya. Nanti terus tambahin di pusat. Jadi perjalanan saya sudah pernah di rayon, sudah pernah di P3, sudah pernah di wilayah juga sudah pernah. Di wilayah itu setelah saya dari rayon ya, ada sekitar 1 bulan saya ke wilayah, terus baru ke pusat. Pusatnya di mana? Di mana Bang Ferry? Di ini SNT waktu itu regional, karena NTT itu kan masuk itu, jadi pusatnya masuk ke direktorat terkait regional SNT. Sekarang kembali lagi sih. Dulunya lepas NT-nya terus jadi Sulmapana gitu ya sekarang. Waktu itu direkturnya siapa tuh? Pak Mahnizon. Oh. Oh iya. Pak Mahnizon. Assalamualaikum Pak Mahnizon. Ya, Pak Mahnizon. Saya masih sering komunikasi juga sama beliau kan. Oh ya, nanti sampaikan Pak salamnya. Kita salam. Insya Allah. Insya Allah. Terakhir saya tahun berapa ya bareng anaknya ke Palestina, dibawa saya ke Palestina. Oh iya, benar. Ya. Oh iya. Anak beliau waktu itu ikut kan. Jadi masih sekarang Datuk, kalau saya panggilnya Datuk. Ya, Datuk. Oke, hari-hari di pusat gimana nih setelah dengar dari NTT nih, Bang Ferry? Oke, nah ketika di pusat ya saya mewujudkan mimpi-mimpi saya itu Pak. Mewujudkan mimpi-mimpi saya, artinya kalau di pusat itu kesempatannya lebih besar ya, apa namanya, kita bisa akses sekolah gitu ya, kita bisa nambah ilmu, banyaklah kesempatannya, terus helikopter view juga lebih luas karena melihat dari hulu ke hilir, karena itu waktu itu divisi operasi, jadi saya belajar beradaptasi, orang unit masuk ke pusat gitu kan, mulai dan saya sambari kuliah juga S1 waktu itu, teknik elektro, sampai sekarang saya lanjutkan sampai S2, kalau bisa nanti sampai S3 kalau misalkan ya mudah-mudahan kalau ada kesempatan LPDP ataupun beasiswa PLN ya, amin, mohon doanya. Nah terus di pusat regional SNT ya, regional SNT terus berubah jadi regional Sulawesi. Nah karena sudah belajar bagaimana cara kerja di pusat,
terus masuk nah dengan Pak Huda gitu. Timnya Pak Huda. Nah, di situ juga sudah mulai bangun juga apa namanya membantu beliau untuk presentasi, kegiatan-kegiatan beliau. Banyak belajar lah beliau cara pandang beliau memimpin gitu ya sebagai seorang direktur, belajar di situ karena saya ditunjuk ketika SNT jadi Sulawesi, direkturnya waktu itu Pak Huda gitu ya, Pak Manizon pindah ke Kalimantan. Saya ditunjuk sebagai tim eksekutif direksi karena manajer eksekutif direksi nggak ada. Disitulah saya mulai bangun ada Instagram Pelan Sulawesi juga waktu itu yang naik followernya karena diiklankan oleh Pak Muhar. Naik waktu itu iklannya Pak Muhar dan karena saya dekat dengan beliau banyak belajar lah ya, belajar membuat slide gitu ya. Dalam artian gini, slide-nya emang dari kita tapi masukan yang orang bisa ngelihat sebagai infografis itu masukan dari beliau. Ide-ide banyak muncul di situ, istilah-istilah zero downtime, zero bad debt, itu banyak dari beliau. Makanya ada buku yang kita tulis. Nah, buku itulah Dialektika Ide dan Jalan Kebersamaan itu yang saya tulis bersama Pak Yohanes juga. Itu bersama beliau itu sekitar 3 atau 4 tahun ya, dan belajar. Dan akhirnya saya ingin benar-benar fokus di distribusi, ya sejak terbentuknya Sulmapana ini. Dan saya kembali ke ininya jadi distribusi ya, di divisi yang khusus yang fokus di distribusi gitu. Jadi 4 tahun itu saya ditunjuk sebagai tim itu, Pak Muhar. Buku apa Bang tuh yang udah ditulis Bang? Ya buku itu dari judul kan Dialektika Ide ya. Bagaimana saya mengcapture ide-ide beliau itu terkait cara pandang beliau terhadap Sulawesi. Itu. Jadi di capture di situ. Mereka kalau sempat kalau pas Jakarta saya kirim lah, harusnya ini dikirim bukunya ya. Terbitnya 2019 dan sudah ASBN juga ya. Sudah ASBN juga. Kira-kira itu. Ya. Oke, baik. Saya mengenal Pak Samsul Huda sejak beliau di Disbali ya. Nah, di situ saya udah kenal beliau ya. Terus langsung ke Disjaya kan. Betul. Saya manggilnya sampai sekarang Ayah SH. Ayah SH. Ya, beliau panutan kita juga, ya. Samsul Huda. Kalau WA Ayah SH, Ayah Samsul Huda. Gimana Ayah Samsul Huda di mata Bang Ferry? Beliau itu sosok yang bijak dan paling ideal. Saya bilang paling ideal. Kenapa? Saya paling ideal. Artinya dari segi karirnya rapi Pak ya. Artinya naiknya memang seperti tangga gitu, naik terus gitu. Dan menurut saya nggak berhenti. Dan beliau itu pemikirannya luar biasa dan implemented gitu ya, bisa diimplementasikan. Contoh istilah zero downtime, koreksi jika saya salah, saya ingat saya itu istilah dari beliau. Yang mana kalau zero downtime ini konsekuensinya kan kita tuh nggak boleh padam kecuali tanda kutip kiamat ya. Kiamat kalau listrik ini di dunia masih ada kan berarti harus nyala terus kan zero downtime gitu. Kalau padam berarti nggak pernah ada istilah zero downtime gitu kan Pak ya. Nggak ada lagi kita berani mendeklar itu zero downtime. Nah itu istilah dari beliau. Nggak apa-apa istilah kata beliau, yang penting itu memacu semangat kita. Nah istilah-istilah zero itu, istilah-istilah beliau itu banyak banget. Yang implemented, jadi bukan hanya slogan itu istilah saja. Yang benar-benar bisa terpatri menjadi sebuah eksekusi. Saya melihat seperti itu. Dan lagi pula beliau itu ketika mencanangkan sebuah ide, itu, oh iya ya, kenapa kita nggak ide seperti ini? Ayo kita eksekusi. Jadi secara branding beliau juga punya ilmunya gitu. Dia bisa membranding sesuatu, membungkus sesuatu menjadi lebih menarik gitu ya. Power bank gitu-gitu kan istilah yang menarik menurut saya ya. Yang ya itu sebenarnya isinya kan genset gitu kan. Tapi dibungkus kayak power bank jadi orang wah PLN keren ya punya power bank. Itu kan genset kan. Nah itu branding itu yang paling penting. Nah di beliau ada dia punya ilmu itu gitu. Dan baik banget ya, baik banget dia. Ketika saya nemenin beliau misalnya ya, dia juga nggak ada gap gitu ya, nggak ada gap. Setuju. Walaupun dari auranya itu Pak, kita harus jadi ada gapnya nih. Beliau kan rapi gitu ya, tapi dia nggak pada situ. Bahkan saya pernah satu pesawat dari Jakarta ke Palu waktu gempa itu karena naik Lion kan, ya sebelah belah sama beliau gitu. Artinya nggak masalah gitu ya, nggak masalah mau naik ekonomi juga beliau nggak masalah gitu. Kalau direksi kan karena bisnis ya, dia nggak ngeliat itu gitu. Dan
apa ya, dari direksi itu cocok banget lah. Menurut saya sih cocok banget. Pas. Ya, nggak ada Caranya gap, pas. betul. Saya nggak melihat perjalanan beliau waktu GM Bisjaya kan, yang bawa Ya, tas beliau kan OB, salah satu, maaf, OB ya, 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 luar biasa, ya makanya itu. nggak ada gap kan. Nah, saya waktu di PLN Bisjaya sering juga kan meliput kegiatan beliau maupun safari Ya, Ramadan beliau, saya ikut waktu itu. Makanya tahu ya, ya sedikit betul. banyak, saya tahu tentang sosok Ayah Samsul Huda. Ya, betul. Nah, Betul. Bang Ferry ini di Sulmapana. Kan banyak tuh Bang. Kalau dihitung gubernurnya udah puluhan tuh gubernurnya itu. Gimana bagi Bang Ferry gimana nih? Sulmapana, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Tadinya cuma Nusa Tenggara Timur. Ya, ya, Nah, oke. sekarang kan Ya, benar. Sulmapana. Nah, gimana Bang Ferry? Sebenarnya, Apa aja yang Bang sebenarnya kalau Ferry bisa? ya, memang secara cakupan kalau menurut pendapat saya cakupan wilayahnya semakin luas, tapi kan semakin mudah ya ketika di regional ya, karena ada organisasi di bawah regional, sehingga kalau secara pemantauan kita tuh cukup memantau wilayah saja seperti wilayah NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, sama Maluku dan Papua ada 6 saja. Sama juga dengan di Kupang dulu rayonnya juga ada 6 gitu kan, sama ya karena kita memantau di wilayahnya. Nah cuman kompleksitasnya mungkin ya Pak, permasalahan jadi semakin lengkap. Cuman di level saya mungkin tidak harus berpikiran sampai di situ gitu ya. Kalau Pak Nguradiana bilang gini, berpikir 1, 2, 3 menjadi nomor satunya, duanya berpikir 2 tingkat di atas posisi kita sekarang, lalu antisipasi 3 langkah ke belakang. Nah walaupun permasalahan itu yang bilang kompleks itu ya di Sulmapana, ya mungkin tidak sebayangan kita ya, karena kan regional ini dia lebih ke kebijakan ya Pak ya, lebih kebijakan gitu ya, dan dia bisa mengkontrol beberapa. Cuman ya timbul masalahnya itu kan ketika ada masalah di unit kan ke regional nanti ya, ketika di unit ke regional. Nah itu yang mungkin menjadi memang harus benar-benar yang harus terpilih sih. Secara level ini ya mungkin habis SRM, PP ya itu memang levelnya harus seperti itu. Karena dia menemukan masalahnya ketika di regional. Oke, selama di Sumatera, ini sering ngikutin webinar nggak di Indonesia aja, Bang Ferry. Iya, benar. Jadi karena pandemik 2020 muncullah istilah webinar kan, dan itu muncul karena kita nggak bisa ketemu gitu kan ya. Dan ternyata ada kesempatan itu muncul ketika ada pandemik ini. Nah, dan PLN juga membuat itu gitu. Padahal sebelumnya saya juga sudah diminta isi karena selama saya di pusat Pak Muar, saya juga belajar yang menambah ilmu. Saya juga ikut pelatihan-pelatihan terkait asset management sama data analitik selama offline gitu ya. Nah, ternyata pas saat WFA-nya ini banyak, pandemi ini datang, kita di rumah, ya belajar gitu ya. Dan ternyata dibutuhkan ternyata data analitik itu. Dan Pak Huda lah yang mengendorse saya waktu itu Pak. Yang mengendorse saya untuk terus maju. Nah, akhirnya waktu itu diminta sharing, undang gitu ya. Ke banyak, bahkan saya pernah satu forum juga dengan Gojek ya, Ketua Data Science Indonesia, ngisi gitu ya, dari di situ terus pernah ngisi di Ignition juga karena saya memang passionnya di situ. Lalu PLN ternyata ngadain kompetisi juga ya, sharing lah, inspirator. Nah situ juga konsepnya webinar. Nah itu udah mulai, saya nggak tahu udah berapa kali ngisi ya, sampai sekarang juga ngisi terakhir itu ke ini Kominfo, saya ngisi iterasi digital dengan Kominfo terakhir ya. Terus sebelumnya juga Transformation Weekly Story yang ada Pak Wadirutnya. Jadi aktifnya emang mereka di situ ya karena di pusat kali ya. Jadi banyak waktunya juga dan kita juga cara melihatnya lebih luas gitu ya. Nah, karena nggak ada waktu itu English Olympiad ya, kata Pak Ahmad Fauzi, dibentuklah tadi Inspirator Festival. Dan saya ikut mini show sama big show. Nah, kriteria penilaiannya selain peserta, itu juga konten ya.
Karena semakin banyak peserta yang ada di Zoom-nya, maka semakin banyak yang terinspirasi gitu kata Pak Ahmad Fauzi. Ya udah dibuat, saya ikut, ternyata seleksi lolos, dan ternyata dikompetisikan, ternyata juara dua Inspirator Festival. Juara satunya Pak Rudi Purnomoloka. Juara tiganya Pak Rizky waktu itu. Itu waktu itu mini show. Nah, terus beberapa bulan kemudian corporate anniversary ngadain lagi, namanya Big Show. Nah, saya diminta ikut lagi, padahal udah nggak usah ikut gitu kan. Saya ikut lagi Big Show, ternyata masuk kategori satu, juara dua lagi gitu. Itu dapat ini juga Pak ya, dapat hadiah juga lah dari itu, lumayan juga, sehingga bisa mengupgrade laptop lagi gitu. Wah, dapat Jadi reward ya. ada rewardnya lah gitu, ada rewardnya yang bisa kita gunakan. Kalau nggak salah tidak hanya laptop ya, bayar kuliah juga, karena kan saya kuliah S2 ini mandiri ya, jadi saya bayar dari situ juga. Jadi saya kembalikan tuh juga untuk pendidikan adik-adik itu. Yaudah, Jadi, alhamdulillah di situ, disitulah mulai ngisi-ngisi webinar. kembali lagi ke PLN ya, reward-rewardnya itu ya. Kita kembali PLN lagi juga kan. sejak Terus SMP reward, pengen di PLN. nah, terus reward dari YouTuber gimana? Nah, ini di YouTuber ini nggak tahu berapa ya. Sekarang kan sudah saya kasih buka essence-nya, jadi saya nggak ngambil Pak dari situ. Karena mungkin saya perlu belajar dengan Pak Muar juga ya. Kalau buat YouTube itu kan harus fokus ya. Kalau ini kan fokusnya podcast gitu kan ya. Kalau saya nggak, Kak, YouTube itu saya isi ya, kalau ada video pengen saya upload gitu kan. Dan itu sekarang kan sudah 5.000 ya. 5.000 tuh naik karena waktu itu saya rekam video di pesawat gitu. Di pesawat ternyata ada gangguan gitu kan. Ternyata banyak yang nonton. Nah, dari situ mulai naik. Tapi saya nggak lanjutkan gitu YouTube-nya, karena tadi saya belum menemukan apa nih, konten apa nih biar fokusnya apa gitu kan ya. Apakah tentang pesawat. Nah, apalagi kan sekarang pandemi ini kita nggak sering terbang. Nggak bisa kemana-mana ya. Awalnya itu tentang pesawat gitu. Nah, terus belakangan berubah lagi tentang kuliah aja. Jadi nggak fokus gitu kan, penontonnya juga ini nggak jelas nih. Jadi saya nggak ngambil dari situ Pak. Terakhir tuh kalau nggak salah berapa dolar ya, saya nggak ngambil. Saya nggak ngambil dari situ. Belum lah. Emang harus istiqomah, kontennya itu harus istiqomah. Baik. Ini kalau ada acaranya hajat nasional, Bang Ferry pasti ke TKP ya. Terakhir PLN tanpa kedip di Papua. Gimana Bang Ferry waktu itu ke Papua? Ada oleh-oleh dari Papua apa Bang Ferry? Iya, paling enak itu roti gulung abon. Itu nggak ada duanya. Saya bawa kirim ke Padang gitu ya. Itu juga tidak enak banget dan pengen nambah. Itu menurut saya paling enak sih ya. Ya kalau oleh-olehnya kan kalau misalnya kita bawa koteka nanti patah lagi, nggak bisa gitu ya. Dan ya memang ini sih bagus, tapi ada mahal tapi ada rupanya lah ya. Jadi saya bawanya oleh-olehnya roti gulung abon yang tidak ada kecuali dijual di situ di Papua. Setahu saya sih gitu. Roti gulung abon Manokwari. Nah, gitu. Seperti ya, kalau waktu itu kan banyak teman-teman yang di BKU-kan ke PON 20 ya. Papua ya. Betul. Nah, gimana Bang Ferry? PLN sendiri di sana gimana Bang Ferry? Ya, karena venue-nya itu banyak, ya sekitar 50-an venue, kalau nggak salah, saya lupa berapa detailnya, dan keterbatasan pegawai PLN, akhirnya kita BKO-kan sesulmapana. Kita BKO-kan sesulmapana, minta waktu itu perwakilan 5 dari 10 atau 20 itu ya, dari distribusi, terus dari UWEB itu ada 3 gitu ya, dan total BKO-nya ada ratusan ya, lupa angkanya berapa. Ya, masing-masing unit 20 waktu itu. Ya, betul. Distribusi. Dan dikirim ya dari dan mereka di standby-kan di posko-posko. Dan sebelum dan nggak hanya pegawai sih, ada juga BKO di luar Jayapura. Dan BKO juga kan istilahnya. Dan itu vendor gitu ya. Bang Yondri yang the mastermind itu Bang Yondri. Kenal nggak? Ya. Bang Yondri ya. Terus yang dulu di P3 Kebun Jeruk. Beliau sih sebenarnya. Kalau kita ini kan dari pusatnya kan hanya mengusulkan saja ya. Nah, terus nanti ditempatkan di posko-posko dan ya backupnya juga banyak ya. Ada genset, ada GPS.
dan sistem juga, jadi aman lah gitu. Apalagi ada pegawai PLN yang standby di situ, Jadi alhamdulillah ketika pembukaan tanggal 2, penutupan 15 aman. Dan itu prestasinya teman-teman se-Sulawesi dan se-Indonesia. Gitu. Belum lama juga ada lagi. Dapat Belum lama ada juga ya hajat apa itu? Belum di Papua. Iya, di Papua juga. Setelah itu ternyata ada gitu. Tapi nggak ini PON gitu. Ya. Tapi itu nasional juga. Nggak tahu nasional, ya, orang diresmikan sama wakil presiden, ditutup sama presiden. Betul, maksudnya tidak se-viral PON gitu. Acaranya nasional juga, tapi tidak se-viral PON. Seperti itu, Pak Man. Sekarang posisi Bang Ferry di Mataram. Ada apa di Mataram ini, Bang? Sekarang ada event Superbike yang besok diadakan tanggal 19 ya. 21 itu World Superbike, motor 1000 cc. Itu memang event dari Dorna Sport juga gitu ya, yang panitianya. Dan itu 2 kali setahun gitu ya, Superbike sama GP. Tapi sebelumnya ada IATC sih. Sebenarnya tidak di Mataram sih, di Kuta, beda. Jadi Mataram, Kuta, dan saya nginap di Mataram. Jadi standby di situ. Nah, bedanya sama PON itu dia sentral kan, sirkuit kan Pak ya. Ada ratusan pegawai juga. Setiap peralatan kita ada yang jaga. Jadi baterainya ada yang jaga. Terus gensetnya ada yang jaga, GH ada yang jaga. Jadi kami di sini ditugaskan untuk memantau itu juga gitu ya. Dan kemarin juga sama, tim pusat juga datang, semua divisi trans, dis gitu ya, pembangkit itu datang mensupport juga teman-teman kiranya apa yang. Nah kebetulan karena di situ aksesnya terbatas, tadi saya barusan ke sana, dan besok udah sangat-sangat terbatas, jadi kemungkinan kita ke poskonya di GI Kuta, dan itu di depan sirkuit. Nah, infonya juga karena ini jalur-jalur VIP, kita nggak bisa ke sini gitu, Pak ya, kemungkinan. Jadi, saya punya plan, kalau memang nggak bisa masuk, ya kita terpaksa tidur di GI. Biar kita dekat di sini gitu. Karena kalau balik ke Mataram, jauh. Pertanyaannya kenapa kok nginap di Mataram? Sudah penuh di sini, Pak. Ini sudah penuh. Hotelnya udah penuh di sini. Jadi, kita nginap di Mataram. Begitu. Jauh dari Mataram itu sendiri lokasi ya? Kalau di TV dari bandara ke sini kata 15 menit, tapi bayangan saya itu setengah jam ya dari bandara ke Mandalika itu ya. Walaupun sudah ada bypassnya, tapi butuh waktu ini juga sekitar setengah jam lah. Kan ada jalan baru ya bypassnya. Tapi kalau dari hotel sekitar 1 jam 40 menit lah kurang lebih Pak. Jadi kesiapan PLN sendiri gimana setelah Bang Ferry ngelihat di sana? Ya, zero downtime. Ya, zero downtime. Jadi ke sirkuitnya itu disuplai dari 2 GI. GI Kuta sama GI Sengkol ya. Ya. Dan di GI Kuta itu ada 2 line juga ke sana. Kuta 1 dan Kuta 2. Nah, itu dari sistemnya. Jadi memang dia zero downtime. Sama di masing-masing. Jadi ada masing-masing venue-nya, misalkan pit building gitu ya, race control itu ada backup kita juga dan ada petugas kita. Jadi memang sudah sangat-sangat siap. Ya, sangat-sangat siap dan besok udah mulai acaranya, insya Allah aman. Kita doakan teman-teman di NTB ini bisa sehat terus dan kondisinya aman. Dan mereka juga semangat Pak. Ya karena kan satu-satunya kan se-Indonesia kan ini event internasional pertama kali lagi ya. Kan belum pernah di Jakarta, belum ada, Sentul kan juga belum. Ya mungkin Udariko ada tiket lagi tuh, bisa nonton bareng sama Udariko itu. Ya, besok infonya. Yaitu karena besok kita siaga, kemungkinan tetap standby dulu, menyemangati teman-teman kan nanti. Tapi plusnya teman-teman yang standby di situ bisa lihat langsung gitu ya. Ada restnya itu enaknya di situ. Jadi ada plusnya standby sambil itu lihat. Karena dekat banget Pak. Jadi GH kita tuh dekat pit buildingnya, dekat banget. Tapi ya ketat. Jadi nggak bisa bebas jalan-jalan tuh nggak bisa. Nggak bisa bebas seperti PON ya? Nggak bisa. Walaupun ini kan biasanya PLN itu memiliki hak akses lah ya.
Ya. Karena vital kan, kita menjaga Ya. objek vital. Tapi di sini nggak begitu, jadi dibatasi. Pertama karena COVID juga, dan kedua karena eventnya internasional dunia Ya, gitu kan ya. minimal dengar suaranya lah ya. Betul, betul. Ya, suara motornya. Jadi ada satu bukit, Bukit Seger namanya, itu kelihatan semua. Tikungan Pertamina namanya. Nggak tahu besok bisa masuk apa nggak, tapi bayangan saya nggak bisa. Karena ada ditutup jalur-jalur ini, jalur-jalur VIP gitu, udah nggak bisa gitu. Ya kita ini aja jadinya Pak, pastikan kondisi listrik aman aja lah. Ya, mikirin amin. Gimana. Amin, amin ya Allah, amin, amin. Ya, Sulmapana ini kan daerahnya banyak menjadi kawasan ini ya, kawasan ekonomi khusus, contohnya di Labuan Bajo, Mandalika, di Kupang. Jadi memang akan tumbuh terus, dan ya apalagi pembangunan kan ke arah Indonesia Timur. Jadi Sulmapana menjadi regional yang tumbuh gitu ya, dan memang harus teman-teman yang bertugas, termasuk saya juga, baik di pusat ataupun di wilayah, terus mengupgrade diri sih. Karena kan kita unit yang bakal tumbuh dan signifikan tumbuhnya. Apalagi banyak event-event juga ya. Ini aja belum secara konstruksi kan belum siap, tapi tetap jalan gitu loh. Apalagi kalau udah siap kan bakal banyak event. Seperti itu. Jadi ya brandnya itu kalau semua. Nggak terasa waktunya nih, udah 60 menit berlalu ini, nggak ada habisnya nih kalau silaturahim, walaupun secara virtual dengan sosok sahabat saya yang udah lama banget nih saya kenalnya nih ya. Terima kasih banyak Pak Muar kesempatannya. Salam ke teman-teman di NTT, saya pengen berkunjung lagi ke sana, dinas gitu ya. Mudah-mudahan bisa ke Labuan Bajo juga, ketemu dengan teman-teman di sana ya rencananya memang akan ke sana gitu ya, silaturahim juga dengan teman-teman di sana. Kalau di NTT itu saya sejujurnya belum pernah ke ini Pak, Sabu Rejua, tempatnya ini. Belum pernah itu. Saya juga pernah. Nah itu. Saya walaupun virtual. Itu sahabat. Virtual, ya. Sahabat saya pengen ketemu Mas Arya di situ. Harus ke sana ya. Mudah-mudahan ada kesempatan ke sana sih. Gitu. Dan salam juga bagi teman-teman yang lagi bertugas ya, kita sama bertugas juga di event-event tertentu baik internasional maupun nasional. Apalagi di masa pandemi ini kadang-kadang abai juga Pak maskernya, tapi PLN kan baik banget ya, antigennya juga difasilitasi sehingga kita bisa mantau. Dan kemarin kan saya juga kena COVID gitu ya, dan PLN juga begitu perhatiannya juga. Tetap semangat, insya Allah kita doakan semoga tetap aman listriknya, karena besok penentunya 19, 20, 21. Dan eventnya ada Arman Maulana juga, konser malam juga. Bayangan saya begitu capeknya teman-teman Pak yang di sini, karena kita juga mengurus IML. Jadi teman-teman narik kabel lah, ini geleng-geleng kepala nih teman-teman, begitu beratnya, capeknya, belum lagi siaganya. Jadi IML tuh kita yang ngurus. Bayangkan, instalasi milik pelanggan tuh kita yang ngurus. Nah, jadi tetap semangat dan kompak, jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Di sela-sela kesibukan saya ajak naik panggung Lum Tegur Sapa nih, Bang Ferry nih. Siap. Alhamdulillah ini edisi udah ke 96 ya. Jadi edisi 96 nih, alhamdulillah saya dapat bersilaturahim dengan Bang Ferry ini langsung dari NTB. Tepatnya di kota mana, Bang Ferry? Kota Mataram ya. Di Kuta. Oke. Mandalika. Oke, demikian silaturahim saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhar.